pertama akan ada Pak Fangki, ada Pak Teguh, ada Pak Erik, ada Bu Ninik, ada Pak Robi, dan juga Pak Teddy, seperti itu ya. Dan juga saya juga mau mengundang juga Bapak Sutardi untuk bergabung juga sebagai moderator pada hari ini. Halo, selamat pagi semuanya. Masih pagi nih kan? Pagi Pak. Ketemu lagi Pak Fangki ya. Ya Pak. Kita sudah 2 kali sehat Pak. Salam kenal Pak Teguh, Pak Erik ya. Buat tim Pak Konsido, Bu Ninik, Pak Teddy. Ya, selamat pagi Pak. Pagi. Ya, saya langsung aja Pak. Ini pertanyaan yang paling pertama dari kami, ini sangat mendasar sebenarnya, dari yang tadi Pak Teguh sudah jelasin mengenai perkembangan industri ICT, industri-industri mana saja yang akan berdampak secara positif dari COVID-19 ini. Sebenarnya terhadap industri 4.0 ini, wabah COVID-19 ini membawa akselerasi atau memperlambat, Pak? Jadi ini mungkin ada 2 hal nih, Pak, yang harus diperjelas gitu. Memang beberapa industri itu kan sepertinya memberikan dampak positif ya, tapi di industri yang lain kan juga implikasinya cukup besar gitu. Nah, mungkin dari Pak Teguh atau dari Pak Fangki bisa dulu mulai menjawab. Kembali lagi, Pak. Terima kasih pertanyaannya, sangat menarik. Jadi kalau kita melihat, sekarang ada industri yang instantly dipercepat, Pak. Jadi ini secara instan dipercepat. Jadi ini juga, mereka juga tadinya nggak mau dipercepat gitu. Tapi ya mau nggak mau mereka dipercepat dengan sendirinya. Satu contoh kalau di industri 4.0 adalah industri, kalau di sini ngomongnya chemical, tapi kalau kita ngomongnya industri kesehatan lah gitu ya. Itu dipercepat dengan sangat cepat. Yang tadinya kita sangat tergantung impor, maka sekarang mereka mulai dari alat kesehatan disuruh bikin, kemudian pokoknya semua yang terkait dengan kesehatan gitu ya. Obat-obatan juga dipaksa bikin gitu. Vitamin dipaksa bikin. Nah, ini yang menuntut kita untuk berpikir selanjutnya adalah ekosistem. Jadi kan pabrikan satu hal, tapi kalau nggak ada suplainya juga cilaka kan gitu ya. Ini juga menjadi satu ekosistem yang membantu menjadi naik. Tapi juga bukan berarti semua seperti itu gitu. Itu kan kita ngelihat yang industri yang naik. Bagaimana industri yang turun? Contohnya otomotif. Otomotif mereka karena marketnya turun, marketnya di rumah terus, mobilnya sudah 2 bulan nggak pernah dipakai gitu ya, yang berakibat kalau ditawarin mobil baru, ditawarin test drive, didatengin ke rumah juga takut ke rumahnya kan gitu ya. Jadi ini juga terdampak. Jadi mereka berakibat mereka juga mulai melihat sekarang swing. Jadi mereka melihat apakah sekarang pabrik-pabrik kita diam atau pabrik kita tetap melayani atau berubah. Ini yang akhirnya membuat mereka berubah menjadi pabrikan sebagian ya, belum semuanya. Sebagian mereka mencoba untuk mensuplai alat kesehatan. Nah, di sini yang menarik bahwa dikala timbul declining di satu sisi, tapi karena fungsi mereka sama, mereka bisa melakukan substitusi produk atau melakukan pengembangan produk untuk ke arah ke sana. Food and beverage juga kembali lagi, makanan jadi sekarang enggak itu, maka makanan kemasan tumbuh. Jadi ini juga kita ngelihatnya 2 sisi. Ada industri yang dipercepat, dipaksa dipercepat, ada juga industri yang ya memang mereka harus shifting. Kalau enggak mereka akan kena downturn yang lebih parah lagi. Secara singkat seperti itu sih, Mas. Penggunaan mesin otomatis juga dipaksa. Kalau tadinya industri garment gitu, tekstil, banyak menggunakan orang, sekarang karena orang harus pakai physical distancing, mereka sudah mulai invest di robot-robot, di mana robot bisa dijalankan, di remote, cukup supervisor saja, 1-2 orang yang nungguin gitu ya, 24 jam, dan bisa menggantikan ratusan orang di fasilitas tersebut. Jadi kalau ditanya, ini melakukan percepatan, tetapi di lain pihak juga sebenarnya secara ekosistem terganggu gitu ya. Tapi kan ini the new normal ya, mereka akan mencari lagi peluang setelah semua menjadi normal lagi.
Itu komentar saya. Saya setuju sih Pak. Jadi pada intinya yang saya bisa tarik itu bahwa either industri itu harus beradaptasi atau mati gitu ya Pak ya. Jadi kalau memang yang tidak mendapatkan dampak positif dari COVID-19 ini, ya mereka harus berubah gitu. Kayak tadi Bapak ceritakan ya, pabrik otomotif sudah mulai berubah fungsinya gitu. Karena pabrik itu kan tetap harus jalan, ya. Karyawan tetap juga harus jalan nih. Jadi mereka harus mulai beradaptasi nih. Kira-kira mencari peluang baru itu apa-apa saja gitu. Nah kemarin yang saya lihat yang terakhirnya adalah bahwa bahkan BMW Indonesia pun jualannya mulai Tokopedia Pak. Jadi sudah mulai beralih nih. Jadi udah mulai yang dulunya itu dengan tipe showroom yang besar ya, dengan harus punya venue yang prestis. Nah, mereka beralih malah jualannya malah di Tokopedia gitu. Nah, nanti kita akan masuk ke pertanyaan mengenai space ya. Apakah COVID-19 ini merubah pandangan orang terhadap bahwa mempunyai kantor besar itu suatu prestis gitu. Oke, mungkin Pak Fangki bisa dilanjut Pak tanggapannya dari Aptignas mengenai akselerasi dari IT Industry 4.0 ini. Oke, jadi mohon izin share sedikit satu slide saja ya. Jadi boleh Pak Fat. Ya, oke. Jadi kalau yang kami kebetulan sudah di Aptignas, kita sudah bikin satu virtual event tanggal 3 Maret, coba mapping kira-kira apa sih kalau di industri kita pengusaha IT yang akan berdampak dan bagaimana kita survive gitu ya. Jadi kita udah coba bikin itu di 3 April, kemudian kita summary. Nah, itu yang sedikit banyak sekarang teman-teman sedang lakukan gitu ya. Nah, kalau kita bahas terkait dengan industri 4.0, sebetulnya kita akan melewati 3 fase ini ya secara umum lah ya. Tadi Pak Teguh telah menjelaskan sangat global dan gamblang. Jadi kalau yang kami lihat, jadi memang kita akan melewati pertama fase survival. Nah kita nggak tahu di fase ini apakah sampai dengan bulan Juni ya, let's say setelah nanti dibuka lagi, semua ekonomi bisa bergerak lagi. Jadi survival itu yang kami terus edukasi ke anggota dan ke banyak pihak ya, termasuk masyarakat juga. Jadi survival mode ini bagaimana? Nah, di tiap industri pasti berbeda ya. Kalau di industri kita yang IT mungkin ada metode survival. Tadi kan kita udah lihat banyak industri lain yang malah udah menggunakan marketplace ya, menggunakan e-commerce untuk mereka shifting jualannya gitu. Nah, itu mungkin cara survivalnya mereka gitu. Jadi survival mode-nya ini tiap industri bisa berbeda. Termasuk juga survival mode-nya di industri atau manufacturing lah yang menjadi target industri 4.0 selama ini. Nah kemudian nanti kita akan masuk ke fase recovery. Nah fase recovery ini yang juga pasti sedikit banyak ya harus kita lalui bersama ya. Apakah itu bisa sampai dengan akhir tahun ini ya, bisa lebih cepat ya. Jadi kita semua berdoa dan berharap semua akan lebih cepat recovery, karena kalau kita recovery, ya nanti kita akan bisnis as usual. Tapi kenyataannya kan kita sudah mulai aware ya, bahwa kita nggak akan lagi balik ke bisnis as usual. Kita akan balik ke fase ketiga, bisnis as usual, tapi dengan paradigma krisis ya, dengan pendekatan krisis. Nah ini pendekatan krisis ini bisa beragam. Jadi kalau di industri resto mungkin cara mereka menyajikan makanan, cara order apa segala macam berbeda. Di industri kami di IT juga pasti akan berbeda. Jadi ini yang pasti kita bersama akan lalui ya 3 fase ini. Nah kalau industri 4.0 in the future tuh masuknya kemana? Nah nanti akan ada perubahan, ada shifting ya. Jadi yang pertama itu membantu perusahaan untuk survive. Industri 4.0, apapun yang berhubungan dengan internet, apapun yang ini pasti akan membantu perusahaan untuk survive. Makanya banyak industri sekarang menggunakan internet, menggunakan teknologi, menggunakan jadi membantu perusahaan untuk survive. Nah kemudian ini mempersingkat fase recovery, membantu bisnisnya kembali normal secepatnya. Banyak hal yang mungkin kita mesti lakukan ya. Kalau di tempat kami misalnya sekarang kita sudah mulai terbiasa orang kerja semua dari rumah. Itu ada teknologi yang diperlukan. Itulah yang kita sebut dengan ini ya, menyesuaikan diri. Kita melakukan fase recovery. Kemudian nanti yang ketiga adalah kita akan menemukan pola-pola baru ya di tiap industri. Bagaimana kita memiliki industri kita, bisnis kita itu jauh lebih tahan. Jadi ini adalah 3 hal yang mungkin akan
merubah, definisikan ulang kembali tentang industri 4.0 yang selama ini kita kenal. Mungkin itu Pak Supadi menjawab yang tadi pertanyaan pertama. Oke, benar. Jadi sebenarnya COVID-19 ini meredefinasi Pak ya, meredefinasi kembali sebenarnya industri 4.0 itu arahnya kemana gitu. Ya, dan setuju sih sebenarnya mau diakselerasi atau memperlambat mungkin lebih tergantung kepada pengadopsian industri 4.0 itu sendiri. Ya. Oke, mungkin saya berikan sedikit waktu untuk Pak Erik dari Poli, ya, dari brand Poli sendiri melihat bagaimana ini sebenarnya kayak kata Pak Teguh tadi sebenarnya beberapa industri itu kan sebenarnya terakselerasi, mau nggak mau harus terakselerasi, ya mau nggak mau terakselerasi. Otomatis ini sebenarnya peluang ya Pak ya kalau kita ngelihat dari sisi bisnisnya sebenarnya kan Pak. Nah kira-kira dari Poli sendiri gimana nih Pak menangkap peluangnya? Ya, terima kasih. Mungkin sharing tadi bagus sekali Pak Teguh, Pak Fangki ya. Memang kebetulan mungkin ya kita beruntung di Poli sendiri ini kita melihat ini sebagai sesuatu yang mengakselerasi apa yang kita sebenarnya sudah coba kampanyekan ke perusahaan-perusahaan selama mungkin 10 tahun, 20 tahun belakangan ini. Jadi memang kita sebut work from home itu sebetulnya bukan hal yang baru. Kita sudah banyak melakukan kampanye-kampanye, kita sudah banyak proposekan itu ke perusahaan-perusahaan karena benefitnya memang sebenarnya banyak. Itu nggak cuman hanya kalau ngomongin sekarang itu kita sebutnya udah masuk ke business continuity plan, tapi bahkan sebelum pandemi itu kita bisa ngomongin ada benefit di sisi logistik, nggak perlu terlalu banyak tempat duduk di kantor, nggak perlu sewa kantor terlalu besar, ngomongin soal footprint, ngomongin soal traffic, kita nggak bikin macet jalanan. Nah, cuman memang ya, yang terjadi itu adalah nggak hanya beberapa perusahaan yang mengadopsi hal tersebut, virtual communication. Nah, cuman memang selama pandemi ini, setelah pandemi ini jadi suatu yang mendorong, istilahnya kalau Pak Teguh bilang instant change gitu ya, kita harus langsung berubah. Tiba-tiba semua orang dipaksa WFH. Nah ya memang disinilah kita jadinya suara kita jadi lebih didengar, gimana solusi unified communication, solusi profesional enterprise communication virtual itu menjadi salah satu kalau dulu nice to have, sekarang itu jadi seperti mandatory atau requirement yang primer untuk semua perusahaan. Jadi memang di sini kita melihat banyak yang bisa kita bantu untuk banyak perusahaan selama masa pandemi ini, pun kita sibuk, istilahnya kalau dibilang kemarin ini udah PSBB, mungkin kita beruntung termasuk yang dikecualikan, memang banyak sekali kita dipanggil untuk berkonsultasi mengenai bagaimana sih mereka tetap bisa efektif berkomunikasi. Mungkin contoh yang saya bantu terakhir-terakhir ini juga contohnya contact center, di mana kalau contact center itu cukup padat, orang duduk sebelah-sebelahan kurang dari 1 meter, itu jelas-jelas tidak sesuai social distancing yang dianjurkan pemerintah. Mereka sekarang mulai contact centernya from home. Nah, itu juga yang kita bantu dari sisi headset, kita bantu dari sisi virtual communication-nya, dan lain-lain. Oke, mungkin itu dari saya, sedikit aja. Oke, terima kasih Pak. Menarik sekali Pak Erik. Berarti memang brand Poli ini produk range-nya itu ya yang saya juga tahu bahwa sangat mendukung sekali untuk kondisi saat ini ya. Jadi sebenarnya Poli sendiri merupakan salah satu industri yang terakselerasi karena wabah COVID-19 ini. Ya bukan mau, saya mengkut lagi nih kata Pak Teguh, bukan mau tapi harus nggak mau, harus kita jalan gitu ya Pak. Nah, saya mau masuk ke Smartcom Terindo. Kita tahu Smartcom Terindo itu kan fokus di B2G-nya nih, di government sektornya. Nah, mungkin dari Bu Ninik atau Pak Teddy atau Pak Robi ada sedikit yang menambahkan mungkin mengenai dengan terjadinya COVID-19 ini pembelanjaan government terhadap produk sendiri bagaimana di sisi sananya? Ya, Bu Ninik. Ya, kalau dalam rangka COVID ini, pembelanjaan pemerintah di kita itu berdampak juga sih ya. Ada yang sudah ngeklik dan mereka ternyata ada yang dibatalkan karena ada pemangkasan anggaran.
Tapi ada juga yang bertambah pembelanjaannya karena itu yang dibelanjakan adalah alat-alat pendukung untuk WFH itu. Oke, berarti lebih bervariasi di produknya, Bro ya. Yang Bervariasi dulunya ya, mungkin benar. Kalau produknya tidak memang begitu dilirik, produk sekarang yang tidak lebih dilirik mendukung gitu, itu Pak. dipangkas. Iya, iya, iya. Iya, iya. Sip. Nanti kita akan coba masuk lebih dalam mengenai produk-produk yang dan feature-feature produk ya untuk yang WFH ini ya. Oke, mungkin cukup dari saya. Mungkin pertanyaan berikutnya bisa Bu Vera bantu. Jadi di masa sebelum pandemik ini, menurut data yang kami peroleh, walaupun title-nya Industri 4.0, tetapi justru Industri 4.0 ini itu lebih banyak telah teradopsi di office area dibanding industrial area. Nah, salah satunya terutama untuk tech company office area, karena sebelumnya secara worldwide tech company merupakan salah satu user terbesar untuk office komersial area. Alasannya bisa dari kenyamanan, reputasi, dan memang sudah tradisi. Nah, sementara dengan adanya wabah COVID-19 ini telah membawa ke new norm, yaitu work from home, ya kan? Nah, yang kita ketahui dari berita semalam itu ada Google itu memutuskan untuk tetap work from home sampai akhir tahun. Sementara Facebook lebih awal memutuskan untuk work from home sampai tanggal 6 Juli yang memungkinkan besar juga akan diperpanjang seperti itu. Jadi sekarang company-company, perusahaan-perusahaan berbasic IT itu udah banyak juga yang udah memutuskan untuk work from home gitu sampai akhir tahun gitu, salah satunya Google. Nah, menurut bapak-bapak dan ibu sekalian, keadaan setelah pandemik ini kira-kira akhirnya akan seperti apa dan gimana sih tech company itu atau industri IT ini akan bereaksi terhadap new normal ini kayak work from home-nya itu kira-kira akan gimana gitu tindakannya? Mungkin kalau dari kita gitu ya, yang ada industri telekomunikasinya, yang harus 24 jam jagain jaringan gitu ya, itu mau nggak mau yang namanya network operation center tetap ada gitu. Dan call center operatornya pun sekarang sudah bisa distributed, artinya tidak harus semuanya duduk di satu lokasi, tapi mereka bisa di rumah masing-masing, di tempat, atau terdistribusi lah gitu ya. Itu yang jelas sekarang existing kantor itu sudah tidak bisa 100% memenuhi kebutuhan karyawan. Karena kan ada protokol physical distance nih. Minimum 1 meter jaraknya gitu ya. Itu minimum tuh. Biasanya kan kita dempet-dempetan malah enak kan gitu ya. Apalagi kalau konsep office yang baru gitu ya, di mana nggak ada meja, kita cuman dikasih bantal sama itu, udah duduk di situ, kita kerjakan di situ, itu malah physical distancing-nya kan nggak bisa dijaga. Nah, jadi kita melihat bahwa pasca PSBB nanti, most likely itu kantor-kantor yang seperti itu akan mengurangi jumlah karyawan yang bisa masuk. Bukan berarti mereka nggak kerja ya, yang bisa masuk pada satu saat. Itu sesuai dengan guidance protokol distancing tadi. Katakanlah jaraknya 2 meter antara satu dengan yang lain. Artinya kan kalau satu kantor dulu bisa menampung 200 orang, sekarang dengan 2 meteran tersebut mungkin hanya bisa menampung 50 orang dalam waktu bersamaan. Nah, bagaimana dengan 150 orang lagi? Nah, inilah yang nanti akan mungkin akan berubah ya polanya. Yang 150 orang pada hari tersebut ada di rumah atau di sentra-sentra ada di sekeliling yang dekat rumahnya. Jadi ada kemungkinan nanti ruko-ruko itu berubah fungsi menjadi remote atau satellite office untuk mereka tersebut dengan kembali lagi menerapkan tetap physical distancing. Kalau secara fisik mereka harus tetap ada di sana ya. Tapi kalau sektor-sektor usaha yang tidak memerlukan secara fisik mereka harus ada, nah ini tentunya flexible location, flexi time, itu pasti akan diteruskan. Karena secara hitungan kantor juga, gitu, itu akan menghemat office space, gitu ya. Kalau tadinya mereka harus nyewa untuk 1.000 orang dengan sekian ribu meter persegi, sekarang mungkin dengan 1.000 orang yang 500 orang di rumah gitu, yang 500 orang lagi digilir masuknya begitu. Nah, ini akan menjadi kembali lagi ujung-ujungnya adalah buat perusahaan adalah mendapatkan
top line dan bottom line gitu ya. Nah, kalau bottom line-nya lebih bagus, tentunya untuk karyawan juga akan lebih bagus lagi. Ada bonus dan segala macam yang bisa dibagi. Kan ini harus dijaga terus ya, keseimbangan ini. Itu yang akan kejadian sih, kalau setelah menurut pandangan kita. Dan terutama kembali lagi untuk new high-tech company yang sebenarnya koordinasi cukup online saja. Udah pasti mereka akan ambil tindakan ekstrim, udah kita sekarang lanjutkan gitu ya untuk di rumah masing-masing. Cuman satu saat pasti akan ngumpul untuk koordinasi dan segala macam. Itu pun kan bisa dikatakan eventnya seminggu sekali, seminggu 2 kali seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Teguh atas jawabannya, menarik. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau menambahkan dari Pak Funky mungkin? Ya, baik. Jadi kalau dari kami, mungkin share sedikit pengalaman ya. Jadi yang pertama itu pasti kita akan harus terbiasa dengan pola work from home, atau nanti toh kalau nanti kita sudah masuk normal, kita mungkin harus istilahnya split tim ya, jadi membagi tim kita. Nah, jadi itu juga yang sudah kami lakukan. Nah, biasanya strategi awal pertama kali perusahaan itu repotnya adalah memastikan absensi. Ya, jadi sekarang sudah banyak sekali solusi absensi online yang kita bisa gunakan, dan kita malah bisa tahu posisi mereka ada di mana, apakah di rumah atau di tempat klien, customer gitu ya, atau di mana, karena absensi online ini akan membantu. Jadi kita bisa mulai dari situ, pertama. Yang kedua, kalau kami kebetulan di perusahaan IT kan, jadi pasti kerjanya kebanyakan berinteraksinya dengan sistem komputer dan aplikasi ya. Jadi untuk bisa mengakses aplikasi itu dari luar rumah, jadi harus memastikan keamanan. Jadi mereka harus punya perangkat yang aman, laptop yang bisa mengakses resource yang ada di kantor dengan aman ya. Jadi teknologi-teknologi seperti virtual desktop ataupun remote access teknologi dengan teknologi security virtual private network, itu yang sekarang banyak diimplementasi oleh banyak perusahaan. Nah, memang yang menjadi tantangan biasanya adalah perusahaan yang memang harus memerlukan kedatangan fisik. Jadi maksudnya perlu orangnya fisik bekerja di sana. Itu yang pasti akan mau nggak mau akan ada mekanisme split team ya. Jadi sekarang kita akan lihat ya, bentar lagi cara absensi kita berbeda ya. Jadi ada absensi dengan aplikasi. Kemudian yang tadinya pakai fingerprint ya, sekarang nggak ada lagi fingerprint, karena kalau nempel fingerprint kita di alat absen kan jadi bisa jadi sarana tertular gitu ya. Jadi metode absennya pasti akan mulai berbeda. Jadi banyak hal sebetulnya teknologi yang bisa mengakselerasi, membantu bagaimana perusahaan-perusahaan bisa ini. Nah, kaitannya dengan tempat kerja gimana? Sama. Jadi kita akan ada tim yang bekerja di tanda kutip di rumah ya, tapi tetap dalam jam kerja. Mereka tetap bisa bekerja, mereka tetap bisa melakukan aktivitas ya, meskipun memang pasti ada hal-hal yang misalnya sekarang kita udah lihat tren banyak perusahaan udah bisa menerima invoice elektronik misalnya ya. Jadi mereka bisa kirim invoice-nya elektronik lewat email, udah acceptable gitu. Kalau dulu kan enggak, dulu kan mesti bukti fisik, berita acara harus lengkap segala macam. Sekarang enggak. Jadi banyak perusahaan besar pun sekarang juga sudah mulai menyesuaikan diri. Ya, nah kaitannya dengan tempat kerja ini juga harus menyesuaikan. Ya, jadi memang tantangan sih buat banyak perusahaan ya, bagaimana mereka harus bisa membagi tim mereka terdistribusi dalam banyak tempat. Tempat ini mungkin rumah mereka ya, jadi mereka harus bisa menyesuaikan diri juga dengan berbagai kondisi yang mungkin harus kita hadapi sampai tanda kutip dunia menemukan solusi untuk wabah ini ya. Mungkin itu. Oke, terima kasih Pak Funky, jawabannya menarik sekali. Tapi saya berikutnya mau nanya juga ke ke Pak Erik mengenai gimana sih Pak kira-kira ada nggak solusi untuk menunjang keadaan seperti ini gitu? Kalau dari Poli itu seperti apa Pak? Oke, baik. Ya, mungkin ini ya, kita ngomongin new normal ya, seperti yang tadi Pak Funky bilang juga, WFH ini bakal banyak harus didukung dengan teknologi, contoh absensi online tadi, kita ngomongin juga mungkin virtual desktop, file server, jadi semua harus bisa diakses juga dari rumah. Dan yang kalau dari sisi saya itu pastinya virtual communication, video conference, webinar seperti ini,
Saya mungkin share sedikit, kita juga pernah ngadain acara Poli webcast dengan kita mengundang representatif dari beberapa perusahaan besar seperti Google dan lain-lain, dan surprisingly ternyata video conference, virtual communication ini bisa diadopsi cukup cepat. Jadi kayak contohnya yang kita lakukan sekarang ini, webinar gitu ya, berubah dari seminar ke webinar, ternyata masyarakat itu bisa dengan cepat mengadopsi new normal dari sisi virtual communication. Tapi ini nggak berhenti di sini, karena muncullah nih concern-concern lain mungkin yang kita aware. Kemarin ini ada berita yang cukup besar itu adalah security di Zoom. Ya, jadi kita berikutnya ngomongin soal gimana sih melakukan virtual communication tapi secure. Terus kalau selama kita webinar ini kita juga banyak dengar banyak noise, tadi sempat ada feedback. Nah, itu juga yang bisa dibantu dari sisi teknologi. Gimana kita bisa menggunakan perangkat yang tepat supaya feedback, noise itu semua bisa dikurangin dengan teknologi AI yang ada di perangkat yang contohnya dari Poli. Nah, ini hal-hal seperti begini yang kita banyak bantu, kita banyak konsultasikan juga dengan customer kita. Mungkin dari saya segitu. Oke, terima kasih Pak Erik. Oke, selanjutnya mungkin Pak Ardi bisa dibantu Pak. Ya, tadi saya mau sedikit tanya balik nih ke Pak Funky nih, yang menarik. Jadi memang kelihatannya sekarang kalau secara security level kan sebenarnya ada dua ya, security and protection dan security and safety sebenarnya, SP dan SS, dua sektor utama ini sebenarnya di lini Industri 4.0. Nah cuman kalau kita ngelihat nih Pak, yang dulu kayak tadi Pak Funky bilang, yang dulu access control itu fingerprint itu harus berubah menjadi face recognition, ya kan? Contoh lainnya misalnya dulu CCTV itu hanya berfungsi sebagai surveillance Pak, hanya untuk memonitor pergerakan orang. Jadi biasa tuh dulu kalau kita nge-set CCTV, kalau ada pergerakan di area ini maka akan alarmnya akan berbunyi gitu Pak. Tapi yang CCTV baru ke depannya, bukan ke depannya malah. Jadi sekarang beredar di market itu sudah dilengkapi dengan thermal detection, dengan feature-feature baru untuk menghadapi untuk merespon terhadap wabah COVID-19 ini. Tapi teknologi feature-feature itu apakah maksudnya juga mempertimbangkan dengan new normal sekarang ini? Maksud saya begini Pak, sekarang orang kemana-mana pakai masker Pak, pakai masker, ditutupin mulutnya, pakai face shield ya. Jadi kalau kita bilang pakai face recognition itu sudah nggak kedetek seharusnya, ya kan? Jadi maksudnya teknologi itu berevolusi, tapi dia harus mempertimbangkan juga bahwa manusia juga berevolusi Pak. Jadi orang sudah biasa, misalnya saya ke kantor saya juga pakai masker Pak, pakai face shield gitu kan. Nah ketika saya sampai kantor, misalnya nih untuk gate-nya nih, open gate-nya face recognition, saya harus melepaskan masker itu kan bukan sesuatu yang maksudnya, apalagi kalau misalnya satu lagi ramai ya Pak ya, saya harus melepaskan masker jadi was-was juga gitu kan. Nah kira-kira nih dari pandangan dari teman-teman di asosiasi ataupun dari industri Poli, bagaimana nih? Apa karena memang jaraknya waktunya terlalu singkat, kita tidak bisa melakukan research, jadi sehingga feature itu dikeluarin dulu sebelum melakukan riset, atau memang sudah kedesak harus keluarin feature-nya, atau bagaimana nih Pak kira-kira? Oke, mungkin silakan dijawab dari Pak Funky mungkin. Oke, baik, makasih Pak Astadi. Jadi kalau saya lihat sih itu lebih ke market driven ya. Jadi kan sebetulnya kita pengembangan teknologi itu atau pengembangan ini kan banyak yang teknologi driven ada yang market driven-nya. Kalau yang kayak model CCTV thermal itu saya rasa sih lebih karena market driven. Semua banyak perusahaan ataupun instansi ataupun pemerintah mencari solusi itu, kemudian akhirnya para teknologi provider membuat solusi kan. Konteksnya teknologi kan begitu kan, selalu menjawab solusi dengan solusi. Nah, jadi kalau kaitannya dengan thermal, ya saya rasa itu karena memang market driven, karena kebutuhan marketnya ya. Tapi memang kalau kita lihat kondisi sekarang kan nggak bisa orang yang datang dengan pakai masker seperti itu untuk kita bisa detect apakah orang ini yang berhak masuk itu atau enggak. Jadi kalau kita lihat ada marketnya sendiri yang memang berkonsentrasinya tetap di thermal detection, istilahnya begitu. Tapi tetap juga ada market yang memang berkonsentrasi di face detection. Ya, yang kita lihat sekarang memang nggak bisa berdiri sendiri. Jadi artinya sekarang kalau misalnya kita kemana-mana kan selalu bawa smartphone. Jadi tantangannya gimana cara CCTV thermal atau CCTV face detection ini bisa juga diintegrasikan
dengan smartphone. Jadi pada saat masuk dia cukup nge-tap dari let's say smartphone-nya misalnya begitu ya. Tapi dia tetap melewati gate untuk CCTV thermal detection misalnya gitu. Jadi itulah gunanya teknologi kan. Jadi banyak kombinasi-kombinasi yang kita bisa lakukan, banyak integrasi yang dimungkinkan ya dengan pendekatan teknologi. Tapi mungkin tidak ada melulu yang akan bisa menjawab satu untuk semua ya dengan kondisi yang ada sekarang ini sih. Mungkin itu, Pak. Jadi kalau yang sekarang, Mas, jadi teknologi yang digunakan untuk gate opening, kemudian kepada visitor management yang sudah dilengkapi dengan thermal detection, itu sebenarnya mereka juga sudah dilengkapi juga dengan face recognition. Bahkan face recognition-nya pakai algoritma yang baru, sehingga kalau kita masih pakai masker gitu ya, selama maskernya nggak nutup semua kepala gitu ya, masker yang cuma sampai hidung ke mulut gitu, mereka masih bisa recognize bahwa itu adalah wajahnya Bapak gitu ya. Dan tentunya keakuratannya dibandingin dibuka pastinya akan menurun ya, tetapi tetap bisa merecognize hal tersebut. Sudah kembali lagi, itu software semua, jadi sudah di-upload lagi software yang baru untuk bisa merecognize wajah daripada orang yang sudah pakai masker tersebut. Jadi itu yang terbaru. Dan kalau dilihat ada yang handheld, ada juga yang plug-in gitu ya, kayak model smartphone di plug-in di bawahnya kayak OTG gitu. Ada juga yang embedded jadi satu. Jadi dengan begini maka kalau kita melihat teknologi itu memang nge-push semuanya nih. Dan juga karena kebutuhan, memang betul, karena kebutuhan usernya memang seperti itu. Yang tadinya absensi kita harus tempelkan jari kita, sekarang absensi cukup dengan muka, wajah gitu ya. Itu pun yang dilakukan oleh teman-teman yang bikin mobile apps untuk absensi. Wajahnya di-recognize, kemudian dicocokin dengan database-nya, kalau itu cocok berarti benar, kemudian dicocokin dengan lokasinya, lokasinya di sini yang diperbolehkan. Bahkan mereka bisa bikin zoning juga, bahwa yang bersangkutan itu nggak boleh keluar dari zoning itu. Kalau mereka keluar dari zoning itu, dikatakan bahwa, oh mereka lagi istirahat sebentar. Kalau balik lagi, mereka bisa masuk lagi, atau kembali lagi bekerja. Itu juga bisa, sekarang juga dikembangkan oleh teman-teman yang membuat aplikasi untuk absensi, yang tadi diutarakan juga. Kembali lagi, teknologi ada karena digunakan untuk membantu kita, jadi mengimprove juga experience kita untuk kegiatan kita sehari-hari. Dalam hal ini tentunya kegiatan work from home. Gitu aja komentar dari saya, Pak. Oke, menarik sekali Pak Teguh. Iya, karena contoh gampangnya nih Pak, kadang-kadang saya sendiri nih pakai handphone nih, untuk buka handphonenya saya pakai face recognition gitu. Nah biasa kalau saya sudah keluar, saya sudah pakai masker, begitu saya lihat handphone saya nggak bisa kebuka Pak, karena dia nggak bisa nge-recognize saya gitu. Jadi mau nggak mau ya saya yang tadinya touchless menjadi saya sentuh lagi handphone untuk membuka, siapa ngeliat siapa yang telepon gitu. Nah ini menurut saya menarik Pak, jadi perkembangan teknologi itu beberapa hal memang feature itu dikembangkan terus. Ya tadi saya baru tahu dari Pak Teguh bahwa memang sudah ada beberapa teknologi yang sudah mulai mungkin lebih ke bentuk mukanya ya Pak ya, bukan hanya tidak secara menyeluruh gitu. Ada beberapa bentuk muka orang sudah bisa dipatternkan bahwa itu memang orang tersebut gitu. Ya sangat menarik sih Pak. Ya, mungkin saya mau minta sedikit ditambahkan dari Smart Komputerindo, karena setahu saya memang di government sekarang juga ini memang belum secara normal balik kerja ke kantor, tapi memang sudah sebagian kayak tadi Bapak sampaikan bahwa sebagian sudah mulai masuk kantor, tapi sebagian juga masih di rumah. Ini pertanyaan terakhir dari kita mengingat waktunya sudah jam 11:10 nih, jadi kita cuma diberikan time frame sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Nah, tadi Pak Teguh sempat sampaikan bahwa ada 10 industri yang potensial untuk ICT seperti transport e-commerce, supply chain management, manufacturing, dan services robot, dan lainnya. Nah, itu dari sisi industrinya. Sementara kalau dari sisi teknologinya itu sendiri, berdasarkan studi dari NCBI, National Center for Biotechnology Information, ada 10 teknologi secara worldwide yang akan sangat dibutuhkan setelah masa pandemik ini, pada industri 4.0-nya. Itu ada AI, ada artificial intelligence, ada IoT, Internet of Things, big data, virtual reality, holografi atau 3D, cloud computing, autonomous robot, 3D scanning, 3D printing, and biosensor. Nah, saya mau mulai ke Pak Teguh dulu nih, Pak Teguh.
menurut Pak Teguh nih dari 10 industri ini kira-kira yang paling applicable nih untuk Indonesia, karena kan status pengabsorb dan teknologi di setiap negara itu kan berbeda-beda ya Pak ya. Nah untuk di Indonesia sendiri kira-kira dari 10 teknologi ini mana yang paling applicable Pak? Mungkin bisa dipilih 1 atau 2 teknologi Pak. Sebenarnya yang paling applicable 2 lah, atau 3 lah, 3 ya, 3 aja. Yang pertama adalah IoT, yang kedua AI-nya, yang ketiga robotik. 3 hal ini yang akan tumbuh cepat banget di kita. Contoh Mas ya, contoh 1 aja. Ini kemarin teman-teman yang ada di Jawa Timur, di Surabaya udah bisa bikin robot suster lah, yang namanya Raisa gitu ya. Itu kan bikinan sendiri, isinya tuh sebenarnya robotik plus AI plus IoT kan gitu ya. Itu aja, 3 itu. Nah, itu 1. Kemudian teman-teman sudah bisa bikin ventilator yang murahan gitu ya. Kalau ventilator biasanya kelas pabrikan dunia kan ratusan juta, ini harganya cuma puluhan juta aja. Itu isinya cuma dari komponen robotik sebenarnya. Robotik, AI-nya ada di situ gitu ya, dan IoT-nya kan ada sensor-sensornya. Nah, 3 hal itu juga muncul gara-gara COVID gitu, dan dipaksa muncul gara-gara COVID. Kemudian teman-teman dari Kominfo, bapak-bapak kita di Kominfo, bersama-sama dengan operator, telco gitu, bikin aplikasi Peduli Lindungi, yang isinya sebenarnya sensor gitu ya, dan AI di dalamnya. Untuk ngomongin, di sekeliling Anda ini kalau lebih dari di antara 2 meter ada Bluetooth-nya tersensor, ada yang bawa handphone juga dan dia terpapar, maka di alert kita. Kalau sekeliling kita merah, berarti di sekitar kita banyak ya pengguna handset yang ada yang ODP di situ, atau PDP ataupun positif. Jadi itu juga merupakan kombinasi dari itu. Nah, ini yang mungkin akan tumbuh dengan cepat. Apalagi kita melihat masyarakat Indonesia ini 171 juta, kan ini ke konsumer ya, 171 juta sudah merupakan pengguna internet. Dari situ 90% sudah pakai smartphone. Dan kita mesti ingat bahwa di smartphone kita itu sebenarnya adalah alat IoT dengan sensor terlengkap. Ada sensor gerak, ada sensor suhu, ada kompasnya, ada getar gitu ya. Ada macam-macam. Ada 12 sensor paling tidak ada di smartphone kita. Jadi kalau ditanya tinggal apa ya, tinggal bikin 1 aplikasi, ada AI-nya, perangkat smartphone kita jadi perangkat IoT, koneksinya pakai koneksi seluler kita, boom, segala macam kita bisa buat di situ, dan untuk segala macam kebutuhan masyarakat kita. Ya paling nggak untuk memenuhi 171 juta orang dulu di Indonesia, bukan sampai 268 juta. Jadi kira-kira itu yang melatar belakangi kenapa dari 10 itu kalau di Indonesia saya rasa 3 hal itu akan tumbuh lebih cepat. Oke, Pak Teguh. Thank you. Ini Pak Teguh bikin saya jadi berpikir memang benar, sebenarnya handphone kita adalah satu tools IoT yang paling hebat Pak ya. Di dalamnya tuh semua sensor sudah ada gitu. Tanpa menyadari bahwa kita sudah membawa barang itu tiap hari Pak. Nah, saya mungkin kalau Pak Fangki, saya tahu Pak Fangki, saya menarik dari Pak Fangki itu saya selalu ingat ada robotnya Pak ya, yang dari Kota Cerdas kalau nggak salah saya. Mungkin Pak Fangki mungkin bisa dikomentari Pak, dari 10 industri itu kira-kira film mana yang paling applicable untuk di Indonesia saat ini Pak? Ya, saya setuju dengan apa yang tadi Pak Teguh katakan. Jadi itu memang 3 hal yang memang tanda kutip sudah siap, sudah applicable, dan tanda kutip masyarakat kita juga sudah menerima. Ya, nah yang memang kalau kaitannya dengan robot yang kami miliki, kebetulan kan robotnya masih produksi luar negeri nih ya. Yang challenge-nya buat kita adalah kita harus punya robot-robot lokal. Jadi tadi Pak Teguh udah sharing beberapa robot lokal juga, dan di komunitas kami juga ada beberapa yang mereka sudah buat, tapi biasanya orang bikin robot itu kan untuk specific function, jadi fungsi yang spesifik. Nah, jadi kalau yang robot service yang tadinya industrinya tidak terlalu dilirik gitu ya, sekarang orang jadi aware gitu ya, robot service bisa digunakan untuk membantu banyak hal di kehidupan kita berikutnya ya, setelah pandemi ini gitu kita lewati bersama. Jadi 3 teknologi itu pasti akan menjadi
konsentrasi. Tapi kalau konteksnya robot, sebetulnya robot itu tidak melulu tentang robot fisik ya, jadi juga ada RPA atau robot process automation yang sekarang juga lagi banyak tren di industri ataupun di banyak perusahaan. Ini memang RPA ini tanpa sadar Pak Presiden kita udah bilang kan, ya nanti yang ASN yang level tertentu akan digantikan oleh fungsi robotik. Nah, ini fungsi robot process automation inilah yang nanti akan muncul menggantikan hal-hal yang sifatnya repetitif yang dilakukan oleh banyak orang, itu nanti akan digantikan oleh sistem. Jadi ada satu hal robot proses automation ini, RPA ini juga nanti kita akan lihat trennya akan besar ya. Jadi udah banyak sekarang perusahaan mencoba menggali itu dari konteksnya perusahaan, tapi nanti sebentar kita akan lihat juga dari government, mereka akan melakukan banyak fungsi yang nanti tanda kutip bisa digantikan oleh software yang namanya RPA ini, Pak. Itu Pak, mungkin Pak. Oke, thank you Pak Fangki. Mungkin dari sisi brand Pak Erik ada mau ditambahkan Pak? Oke, menarik sekali ya robot-robot Pak Fangki, Pak Teguh. Mungkin kalau dari saya setuju juga Pak dengan tren-tren tersebut. Mungkin tambahkan yang kita lihat juga di cloud computing, itu juga salah satu yang bahkan saat ini menjadi tren yang cukup cepat ya. Ya contohnya yang kita lakukan sekarang ini, kita udah masuknya juga ke cloud computing, yang kita lakukan webinar di Google Meet. Nah itu salah satu yang banyak terjadi juga. Ini mungkin akan jadi satu hal yang banyak diadopsi sama mungkin majority government ataupun perusahaan. Tapi saya lihat juga bakal ada juga yang concern mengenai security kalau dari cloud computing, apalagi di sensitive industry. Contoh kalau pemerintahan itu ada juga yang mewajibkan, kalau dulu ya saya nggak tahu kalau sekarang mungkin udah direvisi, untuk data itu harus disimpan di Indonesia. Jadi cloud computing kalau kita merecord nih meeting ini jadinya udah nggak comply. Begitu juga dengan finance atau banking. Nah, di mana mungkin kalau dari sisi Poli juga kita menyediakan ada on-premise untuk melakukan webinar, video conference, di mana datanya itu nggak keluar dari Indonesian Internet gitu ya. Kita nggak keluar datanya ke luar negeri supaya comply. Kita juga ngomongin security-nya. Kalau kemarin ngomongin encrypted end-to-end ya, itu salah satu juga yang bisa kita lakukan, tapi tetap di ranahnya Indonesia. Kira-kira itu sih yang saya mau tambahin. Makasih. Halo Bu. Ya. Pakai masker. Iya. Oh, ada Pak Arif juga. Bu, saya mau menanyakan dikit Bu. Halo Pak Arif. Halo. Sehat. Ya, saya mau menanyakan sedikit Bu. Tadi sempat saya sounding mengenai penggunaan device-device yang berhubungan sama COVID-19 ya Bu ya. Jadi seperti CCTV sekarang sudah tidak hanya berfungsi sebagai surveillance pengawas, tapi juga berfungsi sebagai thermal detector, access control untuk fingerprint juga sekarang sudah berubah, ada face recognition-nya dan thermalnya gitu. Nah dari sisi smart sendiri bagaimana Bu untuk supply ke government-nya ini merupakan suatu peluang atau bagaimana dari sisi government-nya? Karena begitu ini balik kerja lagi nih pemerintah itu kan di public service ya, otomatis kan nggak bisa juga semua harus WFH gitu, pasti ada yang harus masuk kantor pada ujungnya ya kan. Nah kira-kira bagaimana solusi dari Smartcom Terindo ini untuk menawarkan kepada government ya Bu? Oke, semangat pagi dulu semua peserta, Pak Sutari dan semuanya, Bapak. Kita harus tetap semangat ya. Salam perkenalan ya. Sebelumnya salam perkenalan, nama saya Arif, salah satu tim sales dari Smartcom Terindo Jakarta. Betul sekali apa yang tadi sudah disampaikan, dan Pak Sutari juga menanyakan bahwa memang pada saat ini di beberapa di government itu sangat membutuhkan sekali produk, terutama yang memang sangat intens mengedepankan daripada fitur kesehatan, salah satunya tadi thermal surveillance recognition ya Pak ya. Jadi memang ada beberapa kementerian yang kami juga sudah berikan informasi produknya, dan responnya sangat baik Pak Ardi. Ya, jadi memang ada nantinya mungkin kedepannya bukan saat ini saja, mungkin nanti kedepannya akan dipasangkan semua sistem
absensi menggunakan thermal recognition surveillance Pak Sutardi. Karena ini nantinya kan dengan adanya COVID-19 ini, jadi lebih mengedepankan tingkat kesehatan, lebih aware lagi. Yang mungkin tadinya sementara hanya fingerprint, background recognition, dan nantinya pasti akan dari thermal ini yang sangat diperlukan. Jadi sudah tidak khawatir lagi bahwa berarti sekali masuk semua sudah terdeteksi, data-datanya sudah lengkap. Nah, dan ini ada beberapa kementerian atau dinas yang sudah menanyakan beberapa produk ini Pak Sutardi. Cuman memang ini terkait daripada anggarannya Pak. Jadi kami juga sampaikan bahwa memang sekiranya nanti ini ada kan kita coba memberikan informasi bahwa ini adalah salah satu produk nantinya yang bisa menunjang juga di kementerian atau di dinasnya yang berhubungan dengan kewaspadaan terhadap COVID-19. Jadi mungkin ini yang kita coba intern terus user kami memberikan fungsi-fungsi dari produk-produk tersebut Pak Sutardi. Nantinya mungkin secara internal dari mereka atau kementerian ini yang coba menyampaikan ke atas bahwa memang ini loh, ini yang sangat penting juga bisa digunakan dan bisa dibelanjakan. Itu nanti tergantung dari regulasi masing-masing kementerian dan dinasnya Pak Sutardi. Demikian Baik. Pak. Ya, mantap. Tetap semangat Pak Arif. Semangat Pak Sutardi, semangat. Pak Trindo pasti bisa. Siap. Oke, mungkin udah tinggal 5 menit lagi waktunya. Saya serahkan kembali ke Bu Vera. Terima kasih. Oke, seru sekali. Siap, makasih Pak Ardi. Oke, seru banget hari ini ya Bapak Ibu. Kita sudah dengan akhirnya kita sudah selesaikan sesi panel discussion-nya pada hari ini.